Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Sadam Siap, NPM 19 10 50 30 87 dari TS3. Saya membuat video ini bertujuan melengkapi tugas mata kuliah Mekanika Bahan bertema Teknologi Baja. Apa itu baja? Baja adalah merupakan jenis logam paduan dengan besi sebagai unsur dasar dan karbon. C sebagai unsur paduan utamanya. Kandungan karbon yang terdapat pada baja berkisar 0,2% hingga 2,1% dengan berat sesuai grade-nya. Baja merupakan bahan dasar vital untuk industri. Semua segmen kehidupan, mulai dari peralatan rumah tangga, transportasi, generator, pembangkit listrik, kerangka gedung, jembatan, hingga peralatan tempur semua menggunakan baja. Dari sebuah eksploitasi baja mendapati peringkat pertama di antara barang tambang logam lainnya. Hampir 95% semua produk rata-rata menggunakan bahan logam. Hot roller steel, baja canai panas atau baja hitam adalah plat atau produk baja yang dihasilkan dari proses hot rolling. Baja canai panas cenderung lebih berat dan bertekstur kasar serta berpori sebagai dampak proses pengolahan pada suhu tinggi. Meskipun kuat dan tahan lama, baja canai panas cenderung lebih rentan terhadap korosi. Hot rolling steel, baja canai panas mempunyai kelebihan, yaitu harga terjangkau, waktu pembuatan yang tidak lama karena energi yang dibutuhkan tidak banyak, kuat tahan akan benturan. Ada banyak kegunaan hot rolling steel seperti dek bus, lambung kapal, diberikan perawatan khusus karena rentan akan korosi seperti diberi lapisan cat, boksit, genset. Struktural steel baja profil. Baja profil merupakan kategori baja yang digunakan dalam suatu konstruksi dengan berbagai jenis dan bentuk yang sesuai dengan standar. Setiap bentuk profil memiliki sifat mekanik dan karakteristik yang berbeda dengan bentuk yang lain, sehingga penggunaannya harus sesuai dengan kegunaan dan fungsi pada suatu konstruksi. Jenis baja. Yang pertama, baja WF. Salah satu jenis profil baja struktur yang sering digunakan dalam suatu konstruksi baja. Memiliki kekuatan tarik dan tekan yang sangat tinggi sehingga mampu menahan jenis beban aksial yang cukup baik. Baja WF bisa digunakan sebagai tiang pancang, balok, bottom and top member pada truss cantilever. Baja profil U. Salah satu jenis profil baja yang digunakan dalam konstruksi. Baja profil U biasanya digunakan dalam anak balok, struktur tangga sebagai balok penutup dudukan atap serta bisa juga digunakan untuk bracing dalam konstruksi jembatan baja atau bagian baja berat. Penggunaan baja profil U hampir serupa dengan baja WF, akan tetapi jarang lebih sekali digunakan untuk kolom karena relatif akan lebih mudah mengalami tekukan. Yang ketiga, baja profil C atau CNP. Salah satu jenis profil baja yang bisa digunakan dalam suatu konstruksi. Baja profil C biasanya digunakan dalam konstruksi baja ringan seperti rangka atap rumah, garasi, teras, bangunan semi permanen, dan lainnya. Dilihat dari sisi kegunaannya, baja profil memiliki sifat mekanik dan bentuk yang paling tepat dalam menggunakan struktur rangka baja ringan. Karena terdapat banyak koneksi antara batang satu dengan batang yang lain. Baja profil T.
balok struktural dengan bentuk penampang seperti huruf T. Baja profil T sering digunakan untuk fabrikasi umum. Profil baja T ini tidak banyak digunakan dalam sebuah sistem struktural baja. Biasanya digunakan sebagai batang pekerjaan, rangka batang, kuda-kuda dalam struktur sambungan las, balok cantilever atau kanopi, dan balok lantai. Yang kelima, baja profil siku. Profil ini dinyatakan dengan tanda L dengan 3 buah bilangan yang menunjukkan tinggi, lebar, dan tebal profil dalam 1 mm. Baja profil siku dibuat dengan panjang normal 6 meter setiap batang. Terdapat 2 jenis baja profil siku, yaitu baja siku sama kaki dan baja siku tidak sama kaki. Baja profil siku bisa dipakai untuk bracing, member pada truss, balok, batang rangka kuda-kuda, dan struktur-struktur ringan yang lainnya. Baja tulangan. Baja tulangan adalah baja berbentuk batang berpenampang bundar dengan permukaan polos atau sirip yang digunakan untuk penulangan beton, yang diproduksi dari bahan baku billet dengan cara canai panas hot rolling. Berdasarkan bentuknya, baja tulangan beton dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu baja tulangan beton polos dan baja tulangan beton bersirip. Baja tulangan beton sirip atau BJTS. Baja tulangan beton sirip adalah baja tulangan beton dengan bentuk khusus yang permukaannya memiliki sirip melintang dan memanjang, yang dimaksudkan untuk meningkatkan daya letak dan guna menahan gerakan membujur dari batang sehingga relatif terhadap beton. Baja tulangan beton polos atau BJTP. Baja tulangan beton polos adalah baja tulangan beton berpenampang bundar dengan permukaan rata tidak bersirip. Baja canai dingin atau baja ringan. Komponen struktur baja dari lembaran atau plat baja dengan proses pengerjaan didinginkan. Baja menjadi material bangunan yang sedang tren saat ini. Rangka atap baja ringan lebih dominan terkenal dibandingkan baja ringan yang struktur lainnya. Hal ini karena gencarnya iklan yang menawarkan produk rangka atap baja ringan. Menggantikan rangka atap baja ringan menjadi satu pilihan kontraktor atau owner dalam pembangunan rumah. Selain karena faktor keawetan dan tahan rayap dan karat, rangka atap baja ringan mempunyai kelebihan, yaitu kekuatan struktur yang lebih bagus, seperti kuat dan lebih kaku. Baja ringan, material gulangan plat baja atau koil potong sesuai lebar material yang diinginkan. Ketebalan dasar baja ringan adalah maksimal 6 mm. Material untuk rangka atap dari bahan dasar baja dengan campuran zinc dan aluminium. Bentuk profil kuda-kuda atau rangka utama dan gording berbentuk I atau U terbalik. Rangka kuda-kuda. Rangka atap umumnya berbentuk truss atau rangka batang. Jenis profil yang bisa digunakan mengacu kepada SNI 8399/2017. Profilnya C, profil Z, profil H. Sistem 2 komponen, kuda-kuda langsung rank. Komponen struktur atau aksesoris spesifikasi disediakan khusus pengembangan dengan self-driving crew. Inovasi atau penggunaan rangka menggunakan baja ringan, yaitu rangka kuda-kuda, rangka plafon, rangka plat lantai. Rangka partisi non-long bearing well sebagai sekat ruangan, fleksibel mengatur tata ruang, fleksibel untuk renovasi ruang. Berikut inovasi penggunaan baja ringan bisa dilihat pada gambar tersebut.
Kelebihan baja ringan. Baja ringan tahan terhadap karat, rayap, dan perubahan cuaca dan kelembapan. Bila dibandingkan dengan rangka kayu atau baja konvensional, pemasangan rangka baja ringan relatif lebih cepat. Baja ringan bersifat tidak merambatkan atau membesarkan api, karena dalam baja ringan terdapat sistem produksi khusus yang disebut fire resistant, yakni membatasi penyebaran api pada suatu daerah atau kemampuan untuk secara menerus berperan menahan struktur ketika terpapar api. Baja ringan juga tidak memiliki nilai murni sesut sebagaimana material kayu. Baja ringan lebih efisien dan ekonomis karena biaya pemeliharaan lebih kecil dan memiliki daya tahan lebih lama karena tidak terkena rayap dan tidak lapuk, sehingga masa waktu manfaatnya menjadi lebih lama. Kekurangan baja ringan. 1. Kekurangan baja ringan. Sistem struktur rangka baja ringan tersusun rapat, padat, dan terlihat ramai, terhubung dan terikat satu dengan lain-lainnya, sehingga kurang menarik jika diekspos. Membutuhkan perhitungan yang benar-benar matang, karena sistem strukturnya yang seperti rangka ruang tersebut, maka bila ada salah satu bagian struktur yang salah hitung, salah pasang akan membuat perlemahan hingga dapat menyebabkan kegagalan total. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.